Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, hadir untuk memulihkan keluargamu. Tidak peduli kerusakan apapun yang terjadi dalam keluargamu. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nat Alkitab kita hari ini dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Di situ berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Mungkin ini bagian perikop yang kita agak sulit untuk memahaminya, tetapi saya ingin menyampaikannya pesan-pesan penting yang tersirat di dalam perikop ini. Saudara-saudara, ada satu tradisi yang sangat baik yang dilakukan orang-orang Kristen ketika menyambut Natal, ketika merayakan Natal. Biasanya di berbagai negara, termasuk di Indonesia, Natal itu ada tradisi untuk pulang kampung, untuk mudik, atau kalau tidak untuk berkumpul dengan keluarga. Apalagi yang punya orang tua biasanya akan berusaha hari Natal itu bisa bersama-sama dengan orang tuanya, merayakan Natal bersama-sama. Dan dalam pertemuan keluarga tersebut biasanya nggak jauh-jauh dengan acara makan. Sudah dipersiapkan makan yang sangat spesial di hari Natal. Bahkan ada gereja tertentu atau keluarga-keluarga tertentu punya kebiasaan yang sudah rutin. Ada keluarga-keluarga yang memasak masakan yang sangat khusus di hari Natal. Itu tidak salah, itu sesuatu yang baik. Tetapi apakah Natal hanya sekedar kumpul keluarga dan makan bersama-sama? Kalau Natal hanya sebatas kumpul keluarga dan makan bersama-sama, maka Natal hanya sekedar punya makna sosial. Tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan kekekalan kita. Tetapi puji Tuhan, karena Natal itu tidak sekedar kumpul keluarga dan makan-makan. Sesungguhnya Natal adalah kabar sukacita dari surga bagi seluruh dunia ini, bagi seluruh anggota keluarga, bagi keluarga-keluarga di muka bumi ini untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Perayaan Natal akan lebih bermakna ketika tradisi kumpul keluarga itu juga menjadi bagian di mana setiap keluarga punya kerinduan supaya setiap anggota keluarganya bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat, mengalami sukacita surgawi, mengalami kabar baik yang dari surga. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh para nabi berabad-abad sebelum Yesus lahir di dunia ini. Bagaimana Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu hadir dan memulihkan keluarga manusia. Kalau kita baca Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 tentang silsilah ini, kita akan mendapatkan gambaran yang jelas bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga-keluarga. Yang pertama, Yesus masuk dalam pohon keluarga manusia. Ayat 1 kita bisa baca, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara-saudara, jelas sekali bahwa Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, lahir di dunia ini tidak dalam sosok menjadi raja, tetapi dia lahir dalam rahim seorang perempuan. Yesus masuk dalam pohon keluarga manusia. Dalam konteks ini, Yesus masuk dalam pohon keluarganya Daud, Raja Daud. Dan di situ juga ditekankan lagi, ternyata ketika bicara tentang Raja Daud,
maka dibawa lebih jauh lagi anak Abraham. Kenapa anak Abraham? Karena melalui Abrahamlah Allah telah membuat perjanjian agar keturunan Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena Abraham adalah bapa segala bangsa. Abraham adalah bapa orang beriman. Dengan kata lain, Yesus Kristus lahir di pohon keluarga besar Abraham turun-temurun. Dan ada catatan khusus, anak Daud. Karena Daud adalah raja Israel dan Yesus adalah raja kekal yang dipercaya untuk memerintah manusia. Melalui kelahiran Yesus Kristus, berarti Allah ingin menjadikan pohon keluarga itu pulih. Dalam pengertian, kalau kita pelajari Alkitab, rencana Tuhan di muka bumi ini dimulai dari keluarga. Ketika Tuhan ciptakan Adam, kemudian Dia ciptakan Hawa. Melalui pernikahan mereka, Tuhan mempercayakan bumi ini untuk dikelola dengan baik. Melalui pernikahan Adam dan Hawa, Tuhan ingin rencananya di bumi ini tergenapi dengan baik. Tetapi karena Adam dan Hawa memilih untuk berdosa terhadap Allah, maka tidak hanya mereka akhirnya mengalami kerusakan luar biasa, pernikahan mereka juga menjadi rusak luar biasa. Dalam kerusakan pernikahan itu, makanya kemudian ada banyak kejahatan, ada banyak dosa ada di dalam keluarga Adam. Dan itu terus menerus Tuhan ingin pulihkan melalui kehadiran Sang Mesias. Berarti Natal menegaskan kembali rencana Allah bahwa pernikahan kita itu penting, rumah tangga kita itu penting. Natal menegaskan kembali bahwa melalui keluarga Tuhan ingin rencananya tergenapi. Yesus masuk di pohon keluarga, masuk dalam keluarga besar kita. Untuk apa? Untuk menyucikan, untuk mentahirkan keluarga kita dan memulihkan setiap hubungan yang rusak, setiap kehancuran jiwa yang ada di dalam keluarga, untuk memulihkan anggota-anggota keluarganya supaya hidup mereka kembali seperti rencana Tuhan yang semula. Dosa sudah merusak dan menyimpangkan hidup manusia keluar dari rencana Allah. Tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus, Allah ingin keluarga dan anggota-anggota keluarga kembali pada rencana Tuhan yang indah, pada rencana Tuhan yang mulia. Kalau kita perhatikan kisah sebelum Natal, sebelum kelahiran Yesus, selalu ada terkait dua pasangan. Pasangan yang pertama adalah Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet sudah tua, tidak mungkin punya anak. Mereka sudah bertahun-tahun di masa-masa awal pernikahan mereka. Mereka berdoa supaya diberi keturunan, tetapi ternyata sampai mereka tua, bahkan dinyatakan sudah mandul, tidak mungkin bisa punya anak lagi. Tetapi malaikat Tuhan menghampiri, mendatangi Zakaria dan memberitahukan bahwa Elisabet istrinya akan hamil. Doanya sudah dikabulkan. Saudara-saudara, ini membuktikan apa? Bahwa Natal itu akan memulihkan sebuah keluarga dan membuat keluarga itu bisa menggenapi rencana Tuhan. Kenapa Zakaria dan Elisabet baru punya anak menjelang masa tua mereka? Ada beberapa hal yang kita bisa pahami. Yang pertama, bahwa anak itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Walaupun Zakaria dan Elisabet tidak mungkin lagi bisa punya anak, tetapi kalau Tuhan ingin mereka punya anak, mereka tetap bisa punya anak.
Kalau Tuhan kehendaki, tidak ada yang mustahil. Orang yang mandul pun bisa punya anak. Berarti itu menunjukkan kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang mempercayakan keturunan kepada pasangan yang menikah. Yang kedua, Tuhan punya rencana dalam pernikahan Zakaria dan Elisabet, supaya melalui pernikahan mereka lahir keturunan yang akan menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, bagi kedatangan Yerusalem, bagi kedatangan Juru Selamat. Sementara agenda Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus itu sudah direncanakan oleh Allah. Zakaria dan Elisabet harus menunggu waktu yang tepat di mana Tuhan akan memberikan mereka anak. Dan melalui Yohanes Pembaptis yang mereka lahirkan, jalan bagi kedatangan Mesias disiapkan. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan ingin memulihkan sebuah pernikahan, bukan sekedar punya anak, tetapi pernikahan atau rumah tangga yang bisa menggenapi rencana Tuhan. Kemudian Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus melibatkan Yusuf dan Maria yang sudah bertunangan. Maria hamil oleh Roh Kudus, padahal mereka belum berhubungan sebagai laki dan perempuan. Tetapi Maria hamil oleh Roh Kudus, sesuatu mujizat lagi. Dari situ kita bisa mengerti kenapa Tuhan pilih Maria dan Yusuf. Mereka belum menikah, tetapi baru mau menikah, sudah bertunangan. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan ingin ketika mereka masuk dalam pernikahan, itu bukan sekedar status sosial bahwa aku sudah menikah, kami sudah menikah. Bukan sekedar supaya tidak malu, tetapi ada rencana Tuhan. Ketika mereka menikah, maka mereka sedang berjalan menggenapi rencana Tuhan. Ini yang disebut pemulihan. Yesus masuk dalam keluarga, dalam pohon keluarga, memulihkan, mengembalikan rencana Allah dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mungkin pohon keluarga kita saat ini sakit. Keluarga besar kita alami banyak kerusakan dan kehancuran. Bahkan mungkin terikat dengan banyak dosa, terlibat dengan kuasa gelap, perdukunan. Ada perjinahan, ada dosa percabulan, kawin cerai, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kemabukan, perjudian, narkoba, pornografi, atau segala macam kebiasaan buruk apapun, atau bahkan mungkin secara ekonomi sangat sulit sekali. Kegagalan demi kegagalan, kekurangan terus-menerus, atau mungkin terjadi banyak kekerasan di rumah tangga kita, di pohon keluarga kita. Ada banyak saling menyakiti, pertengkaran demi pertengkaran. Tetapi Natal menjadi sebuah kabar baik bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang berumah tangga, bagi setiap orang yang punya keluarga, bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, hadir untuk memulihkan keluargamu. Tidak peduli kerusakan apapun yang terjadi dalam keluargamu. Kalau Yesus Kristus itu hadir dalam keluargamu, maka akan terjadi pemulihan. Kerusakan-kerusakannya diperbaiki. Sesuatu yang kacau balau akan ditata kembali. Hubungan-hubungan yang rusak akan dipulihkan. Orang-orang yang terikat dengan dosa dalam keluargamu akan dibebaskan, akan mendapatkan pengampunan dan kebebasan dari semua belenggu, dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini ada di banyak anggota keluargamu. Kalau Yesus hadir. Oleh sebab itu, di hari Natal ini, buka keluargamu untuk kehadiran Yesus Kristus.
Buka pintu rumahmu untuk kehadiran Yesus Kristus. Buka hatimu terhadap Yesus Kristus untuk menyelamatkan hidupmu, untuk memulihkan kekacauan hidupmu. Karena Natal adalah kabar baik yang seperti ini. Yang kedua, Yesus Kristus menjadi kasih karunia bagi semua orang. Saudara-saudara, kalau kita pelajari silsilah Yesus ini, di situ diperlihatkan ada banyak orang-orang yang berbeda suku. Ada orang Yahudi, tetapi ada juga yang non-Yahudi. Ada orang yang merdeka, maksudnya dia orang yang bebas di masa itu. Tetapi ada yang statusnya orang yang terikat dengan orang lain, menjadi hamba, menjadi budak. Ada yang kaya raya, kekayaannya banyak sekali, tetapi ada yang sederhana sekali, bahkan miskin. Ada laki-laki maupun perempuan disebutkan. Ini sesuatu yang agak aneh untuk orang-orang Ibrani. Karena orang Ibrani kalau menuliskan silsilahnya, biasanya yang dituliskan hanya laki-laki saja. Tetapi ternyata ada beberapa perempuan dimasukkan dalam silsilah ini. Itu menunjukkan apa? Kasih karunia Allah itu menjangkau dan disediakan untuk semua orang. Tidak peduli laki-laki, perempuan, kaya, miskin, orang terpandang atau orang sederhana, orang punya jabatan tinggi, seorang raja atau rakyat jelata, dia orang yang menjadi tuan atau dia menjadi hamba, tidak peduli dia suku bangsa apa. Tetapi Yesus hadir memberikan kasih karunia. Semua dikasihi, semua diterima, semua akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi pembedaan. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, dosa telah merusak keluarga sedemikian rupa sehingga tatanan, struktur, dan hubungan dalam keluarga itu menjadi kacau balau. Itu luar biasa. Adam dan Hawa mengalami kerusakan karena terjadi disfungsi. Adam sebagai kepala keluarga tidak bisa memimpin istrinya dengan baik, tidak bisa melindungi. Dan setelah itu kita lihat ada banyak disfungsi, kerusakan keluarga-keluarga, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga tidak bisa memimpin istri dan anak-anaknya, tidak bisa mengayomi, tidak bisa melindungi, memberikan rasa aman bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan mungkin sebagai kepala keluarga dia justru menjadi orang yang paling bermasalah di dalam rumah tangganya. Kerusakan yang luar biasa sekali. Tetapi Natal menjadi kabar sukacita bagi para pria, para kepala keluarga. Kalau engkau buka hatimu bagi Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan. Kepala keluarga yang tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan akan mengalirkan berkat bagi istri dan anak-anaknya. Tetapi kepala keluarga yang keras hati, memberontak, melawan Tuhan, tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka kepala keluarga justru mengalirkan kutuk, mengalirkan banyak kesulitan dalam hidup keluarganya. Demikian juga kerusakan keluarga, kita bisa lihat ada banyak sekali hubungan-hubungan yang rusak. Keluarga-keluarga Kristen masih terlibat dengan perjudian, masih terlibat dengan perdukunan, masih terlibat dengan perjinahan, percabulan. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik terjadi, ada kecanduan-kecanduan. Semua kerusakan itu dipulihkan Tuhan dan setiap orang beroleh kasih karunia. Jadi tidak ada yang tidak diberi kasih karunia Tuhan untuk berubah. Karena memperoleh kasih karunia berarti setiap orang ada harapan diampuni oleh Tuhan. Setiap orang bisa diubah oleh Tuhan.
Setiap orang bisa diberkati oleh Tuhan. Setiap orang dikasih Tuhan, diterima Tuhan secara sempurna. Tidak ada lagi yang namanya superioritas laki-laki. Dalam kasih karunia Allah ada kesetaraan, laki dan perempuan itu setara, sesama pewaris kasih karunia Allah. Jika ada di antara saudara-saudara menjadi korban dari produk sebuah keluarga di mana laki-laki dianggap lebih istimewa, laki-laki dianggap lebih penting, laki-laki dianggap lebih unggul, lebih superior, dan selalu diutamakan, selalu dibela, selalu diberi fasilitas terbaik, sementara yang perempuan dianggap sebagai kelas 2, kurang penting dalam keluarga. Tetapi hari Natal menegaskan kembali, saudara laki dan perempuan sama-sama pewaris kasih karunia. Seorang wanita maupun seorang laki-laki, semuanya berharga dan dikasih oleh Tuhan. Saudara punya anak perempuan semua, bukan berarti itu tidak lengkap dan kurang. Karena perempuan itu juga bernilai dan berharga di mata Tuhan. Bukan hanya laki-laki yang bernilai dan istimewa, tidak. Semua orang itu beroleh kasih karunia. Demikian juga saudara-saudara mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Bukan karena status dan jabatanmu di dalam pelayanan dalam gereja. Bukan berarti harus berapa lama saudara harus berdoa, saudara harus ke gereja dulu baru saudara diberkati Tuhan. Tidak. Siapapun saudara, Tuhan bisa memulihkan keadaan ekonomimu. Sebagaimana Tuhan bisa memulihkan keadaan jiwamu dan keadaan rohanimu. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi, Yesus itu anak Daud. Kalau kita pelajari di Alkitab, Daud itu di dalam keluarga sendiri juga kurang dianggap. Ketika Nabi Samuel diperintah Tuhan untuk mengurapi anak Isai, dia datang di rumah Isai dan berkata, "Mana anak laki-lakimu?" Isai dengan bangga memperkenalkan kepada Nabi Samuel, anak yang pertama, kedua, yang gagah-gagah. Beberapa audisi kepada Nabi, tetapi Tuhan berkata, bukan yang ini, bukan yang ini. Itu anak-anak yang diunggulkan, anak-anak yang dibanggakan oleh ayahnya. Tetapi tidak ada satupun yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul di masa itu. Samuel berpikir mungkin bukan Isai yang ini, karena semuanya Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan berkata, ada satu lagi. Ketika Samuel tanya kepada Isai, apakah anak laki-lakimu hanya ini? Apakah ada lagi? Isai berkata, ada satu lagi, sedang menggembalakan domba. Saudara-saudara, perhatikan, Daud dilupakan oleh ayahnya sendiri karena dianggap nggak pantas jadi raja, kurang gagah, dianggap laki-laki yang tidak pantas untuk jadi raja. Yang pantas adalah saudara-saudara yang lain. Ayahnya sendiri tidak menghargai dia. Ayahnya sendiri menganggap dia laki-laki yang lemah. Tetapi di mata Tuhan, Daud beroleh kasih karunia. Mungkin orang lain meremehkan tubuhnya yang kecil, orang lain meremehkan pengetahuannya dan kekuatan fisiknya, orang lain meremehkan banyak hal dalam dirinya. Tetapi dalam kasih karunia Allah, tidak ada yang diremehkan oleh Tuhan. Akhirnya Daud menjadi raja. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias. Saudara-saudara, karena setiap orang itu berharga dan setara di hadapan Allah, dan tersedia kasih karunia baginya, maka sudah seharusnya di dalam keluarga kita, setiap anggota keluarga itu dihargai
Jangan membeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Ada anak yang istimewa, ada yang kurang istimewa. Ada anak yang dibanggakan, ada anak yang tidak dibanggakan. Keluarga itu sakit, tidak ada kasih karunia Allah. Sementara Natal itu menegaskan setiap orang berharga. Jangan ada lagi pembedaan dalam keluarga kita gara-gara jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, gara-gara status sosial, gara-gara dianggap pinter kurang pinter, gara-gara dianggap cakep wajahnya dengan yang dianggap kurang cakep. Setiap anggota keluarga harusnya diterima apa adanya, dikasihi sebagaimana seharusnya, dapat penghargaan dengan cara yang tepat. Saudara-saudara, jadikan Natal ini sebagai momentum bagi keluarga kita. Kita sedang berkumpul dalam keluarga dengan saudara-saudara, dengan anggota keluarga yang lain. Jadikan hari Natal ini sebagai momentum bagi para suami untuk datang ke tata kasih karunia Tuhan, bertobat dari hal-hal yang tidak dia lakukan sebagai kepala keluarga. Buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memimpin hidupmu. Tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus, tunduk pada otoritas Yesus Kristus, supaya saudara mengalirkan berkat Tuhan. Bagi para orang tua, perlu ambil komitmennya lagi di hari Natal ini. Ini kesempatan bagi kita untuk membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, jadikan ini waktu yang terbaik. Karena ada kasih karunia Tuhan, jangan lagi lihat dirimu berdasarkan penampilanmu, berdasarkan status sosialmu, berdasarkan ekonomimu, berdasarkan apa kata orang, tetapi lihat dirimu seperti apa yang Tuhan katakan dan bagaimana Tuhan memperlakukanmu. Apapun keadaanmu, siapapun dirimu, saudara berharga di mata Tuhan, dikasihi Tuhan, diterima Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, Dia datang di dunia ini untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi saudara-saudara, Natal adalah kabar sukacita bagi segala bangsa, terlebih bagi keluarga-keluarga. Yesus, Sang Juru Selamat, berkenan hadir masuk dalam keluarga Abraham dan keturunannya. Demikian juga Yesus, Sang Juru Selamat, itu berkenan untuk masuk di pohon keluarga kita. Kehadiran Yesus Kristus dalam keluarga kita akan memulihkan segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang hancur. Selalu ada harapan, selalu ada kasih karunia Tuhan untuk menjadikan keluargamu lebih baik dari sebelumnya. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.